Berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, sangat mengucap syukur Bapa atas segala rahmat limpah kasih setia daripada Engkau Bapa di surga yang selalu memberikan kami damai, sejahtera, sukacita dalam segala hal, dalam segala apa yang kami alami Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Engkau mau ampuni kami dalam dosa-dosa kami, dalam segala pemikiran kami yang tidak benar di hadapan Engkau Bapa, Engkau kuduskan kami Bapa. Pada hari ini Bapak, persekutuan doa Raja Wali Group Bapak di surga 1 April 2022 Bapak, yang bila banyak orang mengatakan dia adalah April Mop, tapi kami percaya Bapak dalam 1 April Bapak, kemuliaan Tuhan terpancar daripada kami semua hadir dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Bapak. Berkati perangkat yang kami pakai Bapak, signal yang kami gunakan Bapak, handphone dan juga laptop Bapak di surga, dan juga listrik Bapak dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kuduskan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Bapak. Bagi jemaat-jemaat akan hadir pada hari ini Bapak, mendengarkan firman-Mu, Engkau mau jamah, Engkau mau berikan kekuatan dan juga tanah yang subur Bapak, untuk firman itu dapat bertumbuh dan berkembang, berbuah sehingga menghasilkan pohon-pohon baru lainnya. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa untuk Ibu Pendeta Imelda Wiguna Bapak, Engkau telah kirimkan beliau Bapak untuk membawakan firman pada hari Bapak. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Bapak, berikan hikmat daripada Engkau Bapak, biarlah hikmat daripada Roh Kudus Bapak tercurah dari atasmu Bapak di surga kepada Ibu Pendeta Imelda Wiguna. Kepada Bung Martin Bapak yang membawakan lagu pujian Bapak, biarlah kamu kuduskan, berkati beliau. Biarlah semuanya itu Bapak untuk kemuliaan bagi nama, dan juga host di tempat sana Bapak, Mbak Angel Bapak, dan nama Tuhan Yesus Bapak, berikan semua itu hikmat daripada Engkau supaya dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari segala keramaian yang katanya ramai. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur Bapak. Haleluya, amin. Amin. Marvin, silakan dilanjutkan praise and worship. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat pujian kekuatan di jiwaku. Aku ada di jiwaku. Ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakanlah takkan melepaskanmu cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, ku kan terus bersamamu Tuhan. Jadikan perjalananmu untuk memuliakanmu. Percaya pernah melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi, percaya pernah melihat, namun karena
Tuhanmu. Kau teguhkan hatiku, Bapa percaya bukan melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang dapat sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami serahkan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada manusia, sehingga dalam keadaan situasi apapun juga, kami masih bisa tetap beribadah melalui Zoom ini. Dan kami percaya ibadah kami, dimanapun kami laksanakan, dengan cara apapun juga, ketika kami mempersembahkan hati pikiran kami pada saat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, kami percaya, kami yakin Tuhan pasti hadir. Dan bukan hanya hadir saja, tetapi juga akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami, akan menasihati kami, menegur kami, dan bahkan menyemangati kami. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan beberapa menit ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami konsentrasi, fokus, kami percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Itu sebabnya juga Tuhan, hamba mohon kepadamu, Engkau memberikan juga hikmat kepada hamba-Mu ini, juga Engkau menyucikan, menguduskan hamba-Mu, sehingga saat ini benar-benar hamba-Mu ini benar-benar disebut sebagai hamba Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat pada saat ini. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dihormati lewat ibadah kami pada siang ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami hormati, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada manusia, sehingga tetap memiliki daya upaya untuk bisa dalam keadaan apapun juga kita menyelenggarakan ibadah. Dan kita semua sadar tidak sadar, dalam kurun waktu sekitar 3 tahun ini setelah pandemi, banyak sekali yang bingung atau mungkin takut juga arahnya kemana ketika kita dalam keadaan WFH atau masih belum boleh ketemu dengan banyak orang.
arah kita sebagai, terutama sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terbiasa melayani Tuhan, lantas berpikir gitu bagaimana caranya. Dan saat ini saya ingin menyemangati saudara-saudara semua. Bukan kebetulan juga saya sebagai pembina olahraga bulu tangkis, sebagai ketua harian di PP Jaya Raya, saya juga menyemangati para pelatih supaya mereka semangatnya jangan turun. Ya, tetap istilah saya itu adalah penting sekali menjaga hati. Jangan sampai semangatnya jadi turun. Ya, karena dengan pandemi itu tidak ada pertandingan, ya latihan terus tentu akan menjadi bosan. Dan tidak ada saingan, itu banyak hal yang terjadi yang harus kita hadapi dalam dunia olahraga yang menurut saya banyak sekali yang kolaps, ya. Dan saya juga sebagai hamba Tuhan, saya yakin percaya juga yang hadir pada saat ini semuanya itu melayani Tuhan. Jadi saya ingin menyemangati saudara-saudara semua supaya jaga hati, ya. Jangan sampai keadaan ini membuat kita jadi lemah. Ya, karena begitu kita lemah, maka jemaat Tuhan atau siapapun juga yang kita layani akan menjadi ikut lemah. Itu sebabnya saya akan ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Tetap semangat untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ya, kita yakin dan percaya begitu kita memiliki hati keinginan untuk tetap melayani Tuhan, maka saya percaya lahannya Tuhan akan sediakan bagi kita. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian dari Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat ke-2. Judul perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Di sini Rasul Paulus ingin mengatakan demi kemurahan Allah. Artinya apa? Sebab Allah telah begitu bermurah hati kepada saudara-saudara dan saya, maka Rasul Paulus menasihatkan supaya dalam keadaan pandemi seperti ini kita tetap mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang persembahan, menurut saya, saudaraku, zaman dulu tuh belum ada yang namanya ibadah. Yang ada adalah bagaimana mereka membangun mezbah dan mempersembahkan persembahan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Mungkin juga Adam dan Hawa lakukan itu. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Karena ketika mereka terusir dari Taman Eden, bukankah kita tahu Kain dan Hebel itu juga memberikan persembahan? Artinya apa? Artinya mereka juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi intinya adalah persembahan, saudara. Ibadah belum ada pada saat itu, tapi yang ada adalah persembahan. Dan saudaraku, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Kain dan Hebel, di mana Tuhan menerima persembahan yang benar, dan yang bagus, dan yang istimewa, yang paling baik, yang dipersembahkan oleh Habel, saudaraku. Ya, tapi Tuhan tidak menerima apa yang dipersembahkan oleh Kain karena salah. Dan juga mungkin kita nggak tahu apakah buah-buahan atau apapun yang dipersembahkan oleh Kain itu yang terbaik. Tapi intinya persembahan itu adalah merupakan sebuah persembahan yang kepada Allah itu yang terbaik, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga, Tuhan ingin supaya, mempersembahkan uang kita,
waktu kita, that's fine. Baik juga, bagus juga. Tapi bukankah lebih sempurna dan komplit kalau kita mempersembahkan tubuh kita? Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita, maka saya percaya sih, nggak mungkin kita tuh pelit terhadap Tuhan. Saudaraku, kalau berbicara tentang perpuluhan, menurut saya perpuluhan itu bukan berbentuk uang saja sih, tetapi masalah waktu, ya kan? Katakanlah kita hitung-hitungan, satu hari itu 24 jam. Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam satu hari dengan berkat yang melimpah, perlindungan yang sempurna. Nah, yang Tuhan inginkan itu adalah kira-kira 1/10-nya itu berapa? 2,4 jam, saudara. Persembahkan kepada Tuhan, bukannya 2,4 jam itu kita khotbah terus, bukan, saudara. Tapi maksudnya dalam kurun waktu at least paling sedikit 2,4 jam itu kita melakukan untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita hidup kan, saudaraku. Ya, kita juga tahu kalau kita membaca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20, bunyinya begini, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku, saudara dan saya, tubuh kita nih sudah bukan milik kita lagi, ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan bait Allah yang bentuknya bangunan, yang tidak bisa pergi kemana-mana. Tubuh kita bait Roh Kudus, bait Allah, yang hidup, yang bisa pergi kemana-mana. Artinya pelayanan kita tentu lebih luas, saudaraku, daripada bentuk sebuah bangunan gereja atau bait Allah, saudaraku. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, saudaraku, tubuh kita yang dipersembahkan kepada Tuhan, tubuh yang bagaimana? Tubuh yang sudah berubah, saudara. Ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris, itu be you transformed by the renewing of your mind. Artinya pola pikir, ya, mungkin bukan budi tapi akal budi. Di pembaruan akal budimu sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah. Setelah tubuh kita diperbaharui, saudara, setelah berubah pola pikir kita, maka kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna. Setelah pola pikir kita berubah, kita bisa membedakan. Dulu nggak bisa membedakan, saudaraku, ya. Dulu, saudaraku, seingat saya sebelum saya bertobat, kalau tersinggung, saudara, pasti langsung saya bales. Nggak usah mikir besok-besok deh, ya. Istilahnya itu, saudaraku, tampar pipi kiri nggak ada ceritaan kasih pipi kanan, nggak ada, saudara. Tampar pipi kiri, kanannya dong, nggak mungkin lah, saudaraku. Ya. Saya dulu sebelum bertobat temperamental juga. Tampar pipi kiri, jab kanan masuk, begitu, saudara kan. Jadi, saudaraku, itu yang saya nggak akan pernah lupa ketika Adrianus Taroreh petinju itu dari Ambon, ya. Dia bilang begitu, saudaraku. Ketika dia bertobat, dia bilang, buat beta susah sekali, ya. Mana mungkin sebagai petinju dipukul kirinya, terus kasih kanannya, nggak mungkin, ya. Kepukul kiri, jab kanan masuk, katanya gitu, ya. Jadi, saudara, zaman dulu kita nggak ada sebelum bertobat, saudaraku. Pasti selalu ada keinginan untuk membalas ketika kita sakit hati atau dipermalukan di depan orang banyak. Langsung, saudara, ya, kita nggak bisa membedakan apakah kata-kata kita itu yang baik atau nggak baik. Langsung meluncur saja, apalagi kalau tersinggung, ya, langsung aja, wah, blok tuh. Dengan alasan apa? Wah, nih ya begini orangnya, terbuka belak-belakan apa adanya, ya. Ya, saudaraku, buat kita yang bicara emang nggak ada masalah, tapi buat yang mendengar masalah, saudara. Sekarang kita bisa berpikir loh, saudaraku, menjaga mulut kita jangan sampai menyakiti hati seseorang. Karena apa, saudara? Karena ketika
lewat kata-kata kita, orang itu tersakiti hatinya, saudaraku itu susah untuk bisa mengampuni, susah untuk hilang. Ya mungkin kita bisa mengampuni, tapi nggak bisa hilang kan? Kita aja contohnya, saya saja jujur aja saudaraku, sebagai hamba Tuhan, ada kata-kata orang yang saya tuh nggak bisa lupa. Saya udah mengampuni loh, makanya betapa pentingnya kita cara bicara kita bisa membedakan mana yang kira-kira menyinggung atau menyakiti hati seseorang, ya, yang tidak baik, mana yang baik. Kata-kata yang lebih baik justru kadang-kadang membuat orang yang menyakiti hati kita tuh minta maaf, saudara. Dulu nggak begitu, ya, istilahnya saya katakan contohnya tuh mungkin begini. Dulu nih pada saat kita masih berdosa, saudara, ya, melakukan apa saja tuh ya oke-oke saja, nggak ada rasa bersalah. Istilahnya tuh seperti kita pakai baju putih, saudara, udah kotor, udah kena lumpur, udah kena saus tomat lah, udah kena macam-macam, saudara, kecap, ya, lalu kena kecipratan kecap sedikit lagi juga nggak terasa, gitu. Tapi beda ketika baju putih kita itu sudah diperbaharui, putih bersih, lalu kena sedikit saja saus tomat, kelihatan, ya. Jadi saudaraku, Tuhan ingin kita seperti itu loh. Yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah tubuh kita, termasuk pikiran kita yang sudah berubah, sudah nggak seperti dulu lagi, saudaraku. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku bisa membedakan, ya. Dulu gampang marah, sekarang sudah ingat loh, saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya masih jauh dari sempurna. Tapi sekarang ini puji Tuhan lah, masih bisa mengendalikan diri. Lewat apa? Lewat firman. Istilahnya tuh penting sekali menjaga hati. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena kalau nggak dijaga nih, kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 19 ngomongnya apa? Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, ya, timbul segala pikiran negatif. Makanya penting banget kan jaga hati. Yang masuk ke hati kita apa, saudara? Bentuknya apa? Informasi. Informasi lubangnya mana? Jendelanya, pintunya dari mana? Telinga kita dan mata kita. Makanya saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya kita memfilter, ada filternya. Telinga kita dan mata kita ada filternya. Dulu kita nggak bisa, ya, dengar langsung marah, ya, langsung naik ke otak, langsung hajar aja, saudara, kan, langsung balas saja, ya. Sekarang ada filternya, ya, tenang. Mungkin dia ngomong kasar begitu, kadang-kadang kan pimpinan kita ngomongnya juga asal-asalan, menyakiti hati kita. Dulu saya marah gitu, saudara, tapi sekarang saya pikir mungkin di rumah berangkat ke kantornya itu berkelahi sama istrinya, gitu ya, saudara. Jadi saya tenang, oh iya, lagi masalah di rumah tuh, ya. Atau apapun yang terjadi itu kita bisa pikir begitu. Ketika salah satunya juga dulu kalau saya naik motor kayak naik mobil, saudaraku, terus ada yang nyalip nih, nggak sopan lagi nyalipnya, wah langsung gua kejar, langsung saya kejar, saudara, ya. Kalau nggak kekejar, saya buka jendela, saya gini-giniin, gini, saudara. Ya, tapi pola pikir saya itu sudah berubah sekarang ini, nggak boleh begitu, ya. Positive thinking aja. Oh, mungkin dia maaf ya kebelet gitu, mau kencing kayak mau apa kayak gitu, mau cepat-cepat ke toilet gitu ya kan, saudara, ya. Atau buru-buru ke airport terlambat, ya. Atau memang ada yang sakit gitu, mau ke rumah sakit. Sehingga dengan pikiran seperti itu saya tenang. Oh iya juga ya, nggak usah marah gitu ya, saudaraku, ya. Jadi kalau ada yang nyalip dulu tuh marah, sekarang nggak lagi. Apalagi pikiran, saudaraku, kalau yang nyalip mobil atau motor itu kalau apalagi kalau hari Minggu jangan marah, karena kemungkinan besar itu pendeta, saudara, ya kan. Kalau hari Minggu pendeta tuh wah gitu ya, untuk ngejar karena terlambat untuk ibadah gitu, saudara, ya. Jadi kira-kira seperti itu sih, saudaraku. Tubuh yang sudah berubah pola pikirnya, ya, sehingga bisa membedakan manakah keinginan roh, manakah keinginan daging. Galatia pasal 5 bicara soal keinginan roh dan keinginan daging yang saling bertentangan. Nah, itu dia. Tuhan ingin supaya setelah kita diperbarui, mengenakan manusia baru, Kolose 3:10, mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui, bukan sekali saja loh, terus-menerus diperbaharui, terus-menerus menerima ajaran Tuhan, ya, menerima ujian-ujian, ulangan-ulangan seperti di sekolah begitu dari Tuhan untuk kita selesaikan dengan baik, ya, terus-menerus diperbaharui, mengenakan manusia baru yang seperti itu, saudaraku. Jadi, saudara, itu sebabnya Tuhan inginkan seperti itu loh, memberikan yang terbaik. Kain Hebel sebagai contoh, ya, memberikan, kalau kita akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya yang terbaik, saudaraku. Contoh saja untuk kolekte, ya, memberikan kolekte di gereja, sebaiknya sih saudara sudah dipersiapkan dari rumah. Kalau dulu kan kolekte itu kan selalu masukin ke kantong kolekte, kalau sekarang kan udah bisa pakai HP lah gitu, saudara. Namun maksud saya, saudaraku, kita sudah persiapkan semuanya tuh. Apa yang akan kita persembahkan adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan nggak boleh cacat loh. Ya kan, kalau kita membaca perjanjian lama, saudara, itu persembahannya tuh ribuan kambing, ya kan, betapa repotnya. Dan binatang-binatang yang dipersembahkan itu nggak boleh cacat. Makanya saya ingat nih, saudaraku, orang tua, ya kan, kalau anaknya pinter, cakep, ya baik, nggak nakal, pasti sama orang tua itu sudah dirancang untuk masuk ke sekolah kedokteran, misalnya begitu, ya kan? Atau juga dirancang menjadi insinyur, menjadi pejabat, begitu kan? Tapi coba anaknya tuh nakal, bodoh lagi, saudara, jelek lagi, langsung orang tua ngomongnya apa? Udahlah, kita sekolahkan ke sekolah teologi saja, jadi pendeta saja, gitu ya. Jadi saudaraku, seringkali mempersembahkan kepada Tuhan itu bukan yang terbaik, ya, tapi justru yang cacat. Nah, saudara-saudara dan saya saat ini pun, saya yakin dan percaya, saudara, betapa pentingnya kita itu saat ini, ketika pandemi ini, tetap menjaga kesehatan. Supaya apa? Supaya bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Jadi saudaraku, ikuti protokol kesehatan, ya. Ada gereja yang anti kepada vaksin. Nah, itu tuh saya bingung, ya. Karena ayat firman Tuhan itu bilang bahwa supaya kita tuh nurut loh kepada himbauan pemerintah. Kan begitu, kalau pemerintah bilang kita harus vaksin, vaksinlah. Saya nggak tahu kenapa kok pada anti vaksin, saudara. Vaksin aja, nggak apa-apa, kan nggak dosa loh, saudara. Jadi, saudaraku, ya vaksin supaya apa? Supaya kita sehat, menjaga melaksanakan protokol kesehatan dengan taat. Itu pun juga menjaga kesehatan kita supaya tetap bisa dipakai, ya. Usia saya tahun ini 71 tahun, saudara, tapi saya jaga kesehatan. Meskipun memang akibat dari dulu latihannya gila-gilaan, saudara, sekarang semua persendian saya itu rusak, ya. Karena apa? Karena bantalannya habis, latihannya berat banget itu, persendian-persendian itu berbenturan begitu, jadi bantalannya habis, terkikis, lalu akhirnya tulang dengan tulang benturan dan saling mengikis, rusak, nggak bisa diapa-apain, nggak ada obatnya, kecuali apa? Dipotong, digergaji, diganti dengan panggul baru, ya. Yang kanan dan yang kiri sudah diganti panggulnya. Lutut pun dua-duanya sudah diganti. Dan sekarang ini masih ada rasa sakit, tapi saya rajin untuk ikut fisioterapi. Meskipun capek, saudara, tapi saya tahu kalau saya akhirnya tuh nanti nggak bisa kemana-mana, saudaraku, ya. Meskipun sekarang kemana-mana pakai tongkat, tapi masih tetap bisa melayani Tuhan, saudaraku. Masih tetap sehat, gitu kan. Rajin minum vitamin. Dan puji Tuhan ya, saudara. Karena saya sehat, saya masih dipakai, istilahnya tuh masih laku kerja, ya. Saya masih menjadi ketua dari klub Jaya Raya, satu klub yang besar, bukan klub kecil, klub besar yang menangani sekitar 100 atlet dari berbagai macam daerah di satu tempat di Bintaro. Rumah saya di Pondok Gede, jauh, ya. Dan saya bukan nenek-nenek cengeng. Saya, kalau anak-anak saya nggak bisa bantu saya untuk setir atau kemudikan mobil, saya tuh setir sendiri sampai sekarang, saudara, ya. Jadi saya nggak mau cengeng. Saya nggak mau hidup saya itu menjadi beban buat orang lain. Jadi bagi ibu bapak sekalian yang mungkin usianya sudah di atas 50, jangan cengeng, ya. Tetap bisa menjadi berkat. Bersyukur karena saya bekerja. Maaf ya, ini sih prinsip saya, ya. Saya bersyukur. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang masih bisa bekerja sehingga saya bisa menghasilkan ada pemasukan.
Dan lewat pemasukan atau gajian atau salary yang saya terima, saya pun bisa memberkati orang lain. Jadi hidup saya sebagai hamba Tuhan, maaf ya saudara, saya nggak kritik yang lain, tapi buat saya saudara, saya masih bisa memberikan persembahan atau membantu orang-orang lain karena saya bekerja. Jadi saudaraku, berikan yang terbaik. Ya jangan kalau nanti sudah loyo, sudah di kursi roda, sudah tua, baru melayani Tuhan, janganlah. Saat ini juga, ketika saudara itu masih sehat, ya masih bisa bekerja, ayo tetap layani Tuhan, ya berikan yang terbaik bagi Tuhan, mumpung masih sehat, jaga kesehatan. Ya saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan karena kalau di atlet saudara itu banyak banget kesaksiannya, ya atlet-atlet yang terkenal itu mereka itu bersaksi lewat kehidupannya. Mungkin kalau yang zaman-zaman dulu tuh ada yang namanya kakak, pemain sepak bola, saudara. Hidupnya jadi berkat, ya. Kakak hidupnya itu menjadi teladan. Yang lain itu ribut gitu, ada perceraian, percekcokan antara suami istri. Yang namanya kakak, pemain sepak bola terkenal pada zaman itu, menjadi contoh teladan kehidupannya, terkenal, ya. Dan juga melayani Tuhan, cinta Tuhan dan bersaksi kemana-mana. Satu saat saudaraku, ketika sebuah pertandingan besar dan dia ngegolin gitu ya, memasukkan bola ke gol lawan, apa yang dia lakukan saudara? Dia buka kaosnya, ya, dan di dalamnya itu ada kaos yang lain yang ada tulisannya I belong to Jesus. Saya itu milik Yesus gitu loh saudara, dan itu kan diliput, ya. Jadi para selebriti, para atlet-atlet yang terkenal, sebaiknya itu bisa menjadi alat persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena Pak, bisa bersaksi karena diliput. Ya, jangan atlet-atlet atau artis-artis Kristen itu malah mempermalukan. Kawin cerai, pindah agama lagi, ya kan. Saudaraku, aduh, nggak bisa jadi contoh, ya. Tuhan ingin supaya ketika kita masih berprestasi, masih sehat, memuliakan Tuhan. Saya akan tutup sebuah kesaksian yang luar biasa, saudaraku. Karena selain kakak, juga saya ingat Holyfield. Ya, Holyfield waktu itu sudah umurnya udah di atas 30. Zamannya itu tuh ditantang oleh Mike Tyson yang lagi naik daun. Ya, Mike Tyson itu si leher besi. Lawannya nggak pernah lewat ronde pertama. Semuanya tuh kalah KO, dibikin KO oleh Mike Tyson, nggak nyampe selesai babak ronde pertama. Langsung semuanya tuh KO di babak ronde pertama, ya. Dan pada saat itu Mike Tyson tuh menantang Holyfield. Dan saudara, Holyfield saat itu mau bertanding sakit ya. Tapi apa yang dia lakukan, saudaraku? Tapi ini bukan menjadi jimat ya, saudara ya. Ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13 kalau nggak salah. Itu ditulis ya, dijadiin ini ikat kepala gitu, saudara. Pada saat dibaca ternyata tuh isinya firman Tuhan kan, dibaca di dalam Alkitab. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan gitu loh, saudara. Jadi karena pakai headband gitu, menang dari Mike Tyson, saudara. Dan itu menjadi heboh ya. Jadi saudaraku, itu kesaksian demi kesaksian, banyak sekali atlet Kristen yang bersaksi selagi mereka masih sehat, ya, masih berprestasi. Dan saudaraku, yang terakhir yang saya ingin saksikan supaya bisa menjadi menyemangati saudara-saudara semua nih di persekutuan doa Raja Wali ini, yaitu apa yang terjadi pada seorang pelari 100 meter jarak pendek dari Skotlandia yang termasuk wilayah Britania atau Inggris, namanya Eric Liddell, ya. Ini peristiwa terjadi tahun 1924. Kita semua belum lahir, ya. Di arena Olimpiade Paris 1924. Eric Liddell, atlet lari 100 meter yang memang dijagokan untuk bisa mendapat medali emas di Olimpiade. Di dalam sebuah pertandingan multi event seperti Olimpiade atau Asian Games atau SEA Games gitu, saudaraku, maka yang namanya lari 100 meter itu menjadi primadona. Artinya mungkin atlet-atlet lain yang mendapatkan emas di nomor atau cabang olahraga lain mendapatkan emas, oke, fine, ya itu terkenal juga. Tapi lari 100 meter pria, primadona.
Makanya dengan bangga, dengan senang banget nih rakyat Britania, Inggris Raya itu menjagokan Eric Liddell dapat emas di Olimpiade gitu, 100 meter lagi primadona. Nah, saudaraku, Eric Liddell orang tuanya itu memang missionary yang kiblatnya itu ke China, dan Eric Liddell sendiri juga sangat taat kepada agama. Orang hidupnya juga saleh, menjadi contoh. Nah, saudara, begitu tim kontingen dari Inggris berangkat ke Paris, tahu-tahu dalam namanya kita tuh susunan permainan pertandingan, jadwal pertandingan, ternyata lari 100 meter itu dipertandingkan di hari Minggu, ya. Nah, saudara, serta merta nggak pakai mikir lagi, Eric Liddell langsung menolak, ya. Saya tidak akan bertanding di nomor pertandingan yang ditandingkan di harinya Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Dia nggak mau lari, saudara, ya. Wah, langsung saudaraku dia mendapat kecaman yang berat, ya, yang keras dari rakyat Britania, dan saudaraku mereka semua marah kepada Eric Liddell, ya. Sampai pangeran dari Inggris itu datang ke Paris untuk membujuk Eric Liddell supaya tetap bertanding untuk 100 meter itu. Tapi saudaraku, saya percaya Roh Kudus bicara kepada Eric Liddell untuk menyatakan begini, ya. Eric Liddell bilang, saya akan tetap menyumbangkan medali emas, tapi di nomor pertandingan yang dipertandingkan tidak hari Minggu, yaitu 400 meter. Padahal 400 meter itu bukan spesifikasi dari Eric Liddell, ya. Dia spesifikasinya itu ada di 100 meter, saudara. Tapi dia dengan berani menyatakan, saya pasti menyumbangkan emas di nomor lari 100 meter, emas untuk Inggris Raya. Dan saudaraku yang tadinya mengecam Eric Liddell, semuanya kaget, ya. Ada berita di koran seperti itu, semua kaget. Akhirnya orang-orang Kristen, saudaraku, di mana saja di dunia itu mata tertuju kepada pertandingan Olimpiade gara-gara pernyataan Eric ini, ya. Itu sebabnya pada saat hari H-nya bertanding, saudara, itu penonton di stadion itu tuh udah ramai sekali. Dan menurut cerita yang saya baca, saudaraku, di luar stadion, orang-orang Kristen dari gereja mana saja yang di Paris, saudara, kumpul di depan. Mereka menyanyikan puji-pujian, ngomong gini merinding, menyanyikan puji-pujian mendukung Eric Liddell supaya bisa dapat emas di nomor 400 yang bukan spesifikasinya. Nah, pada saat mau lari, saudara, tahu-tahu ada seorang masyhur atau tukang pijitnya Amerika, saingan dari Eric Liddell itu dari Amerika, ya. Jadi, saudaraku, tukang pijitnya Amerika itu memberikan secari kertas kepada Eric Liddell sebelum lari, ya. Dikasih secari kertas. Ternyata ada tulisannya, dibaca oleh Eric Liddell. Ternyata itu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30D. Bunyinya begini, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Bayangkan, saudaraku, itu ayat yang diberikan oleh lawan loh, ya. Bukan pelari tapi tukang pijet, tapi kan lawan, dari kubu lawan. Kasih itu surat, saudara, ayat firman, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Bahkan ada kalimat berikutnya, ucapan selamat semoga berhasil dan selamat berjuang, ya. Saudaraku, luar biasa, sehingga pada saat Eric Liddell lari, dan saya lupa, saudaraku, karena ketika dia diinterview oleh wartawan, dia tanya, taktik strateginya apa yang akan kamu jalankan? Apa yang akan kamu jalankan taktik strategi sehingga kamu berani menyatakan 400 meter itu kamu bisa dapat emas, ya. Dan lari 400 meter itu sudah 12 tahun nggak pernah bisa terpecahkan rekornya, ya. 12 tahun tidak terpecahkan rekor. Lalu Eric Liddell ditanya seperti itu, dia jawab apa? Sangat terkenal jawabannya. Dia bilang begini, saudara, saya akan lari secepat-cepatnya dalam jarak 200 meter. 200 meter berikutnya itu urusan Tuhan, begitu, saudara, ya. Jadi, saudaraku, maka begitu dia dikasih ayat memberikan kekuatan buat dia, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Wah, itu kertas ayat firman Tuhan dikantongin oleh dia, saudara, dan dia lari, memang dia buktikan lari 200 meter itu, saudara, dia lari secepat-cepatnya
dan kemudian yang berikutnya 200 meter dia serahkan kepada Tuhan. Ya, dia serahkan, saudaraku. Sampai begini loh, saudara ya. Jadi saudaraku, maka ketika 200 meter terakhir, 100 meter terakhir, 50 meter terakhir, wah, dia meninggalkan lawan-lawannya di belakang, saudara. Sampai dia sempat nengok ke belakang dan tangannya begini, seperti menyembah Tuhan. Ya. Dan saudaraku, itu penonton-penonton di stadion itu berdiri, ya, berdiri dan menyemangati Eric Liddell. Akhirnya apa, saudaraku? Akhirnya dia masuk ke finish yang pertama, dan dia bukan juara saja, malahan dia memecahkan rekor lari 400 meter yang sudah bercokol 12 tahun. Maka terjadilah apa firman Tuhan yang katakan, barang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Kehidupan Eric Liddell dihormati seluruh dunia, saudara. Ya, ditayangkan juga kemana nih Eric Liddell ketika hari Minggu. Yang saya tonton, ya saya waktu itu nonton filmnya. Saya pertama kali dengar nama Eric Liddell itu di tahun 86, ketika kejuaraan Asian Games di Korea. Itulah pertama kali di mana sebuah multi event ada gereja kecil, kapel, ya, supaya apa? Supaya orang-orang Kristen itu bisa ibadah, setiap sore ibadah di situ, saudara. Jadi yang paling rajin ibadah itu memang dari Indonesia, dari Korea, gitu kan, saudara ya. Sampai satu saat itu pernah kejadian, besok saya bertanding, ya, malamnya, sorenya saya ikut ibadah. Biasanya setelah selesai ibadah, siapa yang mau bertanding besok maju ke depan, mau didoain oleh pendetanya, gitu kan. Satu saat saya maju ke depan, besokannya kan saya lawan Korea. Saya lirik ke kanan, lawan saya juga maju ke depan, saudara ya. Jadi saya senggol partner saya, Rosiana Tendean, saya bilang, Tuhan baik, percaya, yakin. Jadi memang saudara ya, itu kejadian lucu ya. Dan yang saya ingin sampaikan adalah ketika saya pertama kali mengetahui nama Eric Liddell itu, saya nonton filmnya di kapel Asian Games 86. Judul filmnya itu Chariot of Fire, ya, kereta berapi yang menjemput Elia. Kalau saudara ingat ya Elia itu kan nggak mengalami kematian, tapi dijemput dengan kereta berapi, bukan kereta api sepur, saudara ya kan, kereta berapi yang menjemput Elia, saudara, sehingga Elia nggak mengalami kematian. Jadi filmnya namanya Chariot of Fire, dan itu dapat Oscar. Filmnya pun dapat Oscar, saudara. Jadi ditayangkan kemana Eric Liddell pada hari Minggu, dia bawa payung karena waktu itu hujan, dan dia khotbah di pasar-pasar, saudara. Luar biasa itu film, saudaraku. Jadi, saudaraku, dan beberapa tahun setelah dia lulus, dan dia tuh mendapatkan kehormatan di mana-mana, diundang, memberikan seminar-seminar olahraga, ya, dengan cuma-cuma, saudara. Dan dia memutuskan akhirnya menjadi missionary, dia pergi ke China, saudara, ya. Itu sekitar setelah 5 tahun ya, jadi sekitar tahun 2030-an, dan dia melayani di China itu sampai dengan umur tahun 1945, dan dia meninggal di China, saudara ya. Dan sempat juga karena waktu itu Jepang masuk ke China, akhirnya misionaris asing dikumpulkan, masuk ke kamp konsentrasi, di penjara, saudara. Tapi di penjara pun dia nggak kehabisan akal, tetap melayani Tuhan, ya, saudara. Dia memberikan pengharapan kepada narapidana yang sudah kehilangan pengharapan. Dia membuat orang bertobat yang tidak percaya Yesus menjadi percaya, dan dia juga bikin sekolahan di kamp konsentrasi itu untuk anak-anak dari para narapidana, saudaraku. Dan saudaraku, ketika dia meninggal, ada monumen di Tencent kalau nggak salah, monumennya Eric Liddell. Jadi itu sebabnya, saudara, saya yakin dan percaya kalau itu terjadi pada Eric Liddell, pasti terjadi pada saudara-saudara dan saya. Yaitu apa? Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Amin, saudara. Kita menghormati Tuhan lewat hidup kita, tubuh kita. Kita memuliakan nama Tuhan lewat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena tubuh kita sudah berubah, nggak seperti dulu lagi. Jangan nyanyi, aku masih seperti yang dulu, jangan, saudara, kan. Aku sudah berubah, aku berubah, sungguh ku berubah. Amin, saudara.
Jadi saya akan panjang lebar, meskipun sudah panjang lebar, saudaraku, mari di dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini pasti banyak kok, saudara. Ya, Tuhan memberikan kepada kita akal, budi, ya, sehingga kita bisa memikirkan hal-hal apa sih yang akan kita lakukan. Termasuk juga pelayanan untuk Zoom ini. Bisa undang, saya bersyukur ya, saudara, ada beberapa persekutuan doa lewat Zoom. Justru bisa mencapai dari Kanada, ya, ikut serta tuh. Dari Kanada, sebuah keluarga besar dari Kanada, dari Amerika, dari Belanda, dan juga persekutuan doa Garuda tuh, saudara ya. Itu pilotnya, pramugarinya sedang ada di mana-mana, ikut Zoom, ya, ikut ibadah, saudara. Jadi mari teman-teman yang melayani Tuhan itu undanglah, orang-orang pasti seneng kok. Ya, karena kan nggak lama kan kalau begini, mas saudaraku, nggak sampai 2 jam, masih hanya 1 jaman gitu ya. Jadi puji Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini pun bisa menyemangati saudara, ya, tetap berkarya. Saya sebagai mantan atlet, saya berkarya di bidang olahraga, ya. Saudara-saudara mungkin di kantor masing-masing juga menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan pekerjaan saudara. Karena saudara melakukan pekerjaan saudara seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, supaya upahnya Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami untuk lakukan ya Tuhan, supaya nama Tuhan sungguh dipermuliakan lewat hidup kami, tubuh kami yang sudah berubah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan lawatan firman Tuhan, dan sangat luar biasa ya, kesaksian-kesaksian dari para atlet itu sungguh memberikan kekuatan kita. Ibu pendeta ini nanti bisa buat buku nih mengenai kesaksian para atlet ya, untuk dibagi kepada kita semua. Ya, kita ini adalah ibarat ada kitab terbuka ya, seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3 dikatakan bahwa kamu, ya kita, saya adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Dan telah ternyata bahwa kamu atau kami atau saya adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh Allah, dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Sangat luar biasa hari ini kita dilayani, dan terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus berkati pelayanan Ibu Imelda Wiguna dalam apapun juga dikerjakan, ya Tuhan berikan kesempatan sebagai pelayan Kristus dimanapun berada. Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menyiksa aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Sekali lagi Tuhan, kami percaya, kami merasakan kehadiran Tuhan lewat pemberitaan firman. Saat ini kami bersatu hati berdoa dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Bagi yang bekerja, Engkau berikan juga kesempurnaan, kekuatan, kesehatan sehingga bisa bekerja maksimal. Kami serahkan persekutuan ini, kami serahkan perusahaan di mana kami bekerja ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami mendengar berita yang tidak baik akan adanya kenaikan bahan bakar dan lain-lainnya. Tuhan tenangkan terutama anak-anak Tuhan tidak ikut-ikut terjerumus dalam masalah-masalah ini.
Kami percaya ketika bahan-bahan naik, Tuhan akan menambahkan berkat bagi kami sehingga kami tetap bisa mencukupi kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan kami hormati, kami sudah berdoa. Mari saudara dan kasih lihat Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan, kesembuhan yang dilakukan oleh Roh Kudus, sungguh-sungguh akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai dari saat ini juga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa Sudah selesai. Silakan kembali ke tempat kita masing-masing. Baiknya, ada mau foto kah? Foto dong, foto Foto dong. mumpung ada ibu artis. Terima kasih. Depan kamera. Foto. 1, 2, 3. Oke. Ibu Terima Imelda, kasih. Ibu Imelda sama Oma sama tuh mau Mbak Silvi umurnya. Iya. Nenek-nenek Sehat lincah semua ya. semua. Luar biasa ya. Puji Tuhan, Semangat. Puji Puji Tuhan. Tuhan, Masih Bu. sehat. Masih puji Tuhan. semuanya. 71 mau 72 tahun Hmm. ini. Wah, Inspirasi nih buat kita ya. Luar biasa. Tuhan masih sehat di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang berasa tua langsung malu langsung. Iya. aku berasa semuanya. muda loh. Oh, Aku berasa muda, muda. kenceng, kulitnya kenceng. Dadah Erika, sembuh semua kok. Tanggal 20 pasti Amin. aman. Ya, terima kasih Bu Imelda. Terima kasih Bu Imelda. Dadah. Bu. Terima kasih semua. Bu. Dadah.